Nah, ini Bu Mutiara ini yang Shalom, Ibu Pendeta. Ya, shalom. Luar biasa, Ya, ini kita dapat dengar kabar yang cukup menyedihkan ya. Hamba-hamba ya, Tuhan akhirnya bukannya fokus untuk ini, tetapi malah akhirnya dikerjain sama ininya ya. Ada mafia di dalam hamba Tuhan ini. Dari Bu Mutiara lagi mungkin diceritain dari awal aja Bu Mutiara, yang Ibu tahu dari awal pertama kali mengapa bisa ada dana boti ini. ya. Saya menyampaikan dana bot ini sudah ada sejak disampaikan ke kami hamba-hamba Tuhan itu ya pileg ya legislatif pada periode yang lalu, dan mereka menyampaikan dari satu anggota DPRD untuk mencalonkan DPRI dari fraksi PDIP. Berkembanglah dari satu menyampaikan soal boti. Dari satu orang berkembang akhirnya kepada caleg DPRD wilayah DKI. Jadi bertemu dengan hamba-hamba Tuhan ya sampai kepada ke PGPI. Mereka menyampaikan soal boti. Jadi boti ini ada 2 poin yang mereka sampaikan adalah untuk biaya operasional buat poster, dan yang sebenarnya dicanangkan adalah seluruh hamba-hamba Tuhan khususnya gembala ini bisa ke Israel ya, seperti para haji bisa naik haji. Nah, pendeta-pendeta ini bisa ke, nah ini yang disampaikan dari 10 caleg ini ya, berbicara di depan para pengurus PGPI ya. Oke, berjalan waktu memang dengan persyaratan yang agak sulit. Artinya gereja harus ada surat domisili. Nah, dari beberapa sinode ada sinode yang memang berhasil untuk mendapatkan surat domisili, bisa dibuat rekening DKI. Rupanya sudah berjalan dah karena COVID, baru di 2019 dana boti itu cair, tetapi hanya 1 juta 1 bulan ya, 1 bulan 1 juta diberikan, jadi per semester, jadi langsung, tapi itu langsung diberikan secara 1 tahun ya 12 juta. Bu Mutiara, supaya para pemirsa Ya, bisa ikutin, karena memang saat itu kita cukup kaget ya dengan dana boti ini yang tiba-tiba Pendeta Joni Beol sama Pak Gilbert muji-muji Anies dengan luar biasa sekali kan. Nah, terus ada ya, beberapa gereja, contohnya Betani ya, yang kebetulan alma mater saya soalnya ya. Saya sih nggak percaya Betani mau terima duit begituan ya, itu tajir semua, itu bos-bos semua yang punya. Terus disuruh ikut politik, karena saya tahu banyak orang-orang Betani itu apa namanya, tidak suka berpolitik ya, jadi nggak mungkin gitu loh ikut-ikutan begitu. Nah, terus dicatut namanya. Makanya saya heran, mengapa tadi kan ada dana boti, karena sebetulnya itu dana yang diberikan pemerintah, tapi gereja selalu ditinggal. Lalu Bu Mutiara menggandeng beberapa anggota dewan, dan salah satu anggota dewan ini yang mengegolkan proyek boti ini supaya turun. Dan ini anggota dewan ini DPRD DKI atau DPR pusat? DPRD. Oh, DKI berarti ya. Dari fraksi PDIP. PDIP, jadi, wah kan ya, malah baik kan, malah kan. Fraksi PDIP inilah yang memperjuangkan supaya gol. Jadi mereka berkata ini harus digiring sampai 5 tahun. Ya, jadi harus digiring sampai 5 tahun. Baru nanti setelah 5 tahun, nah itu sudah bisa berjalan. Jadi digiring oleh PDIP. Jadi ini memang perjuangan dari fraksi PDIP. Luar biasa ya. Jadi, PDIP nah, ya, komitmen ya. Ya, PDIP punya perjuangan itu, ya, sampai akhirnya saya pernah katakan yang belum gol adalah memberangkatkan para pendeta itu ke Israel, ya kan. Nah, tapi kan sekarang yang dikeluarkan adalah
mendapatkan guru-guru sekolah minggu itu mendapatkan untuk tahun ini mendapatkan dana juga. Ya, tetapi sebenarnya kan dari awal itu adalah hanya gereja, poster, dan memberangkatkan ke Israel. Jadi ini benar-benar perjuangan PDIP. Tetapi dengan ada banyak hal untuk ya, jadi sebenarnya saya melihat begini Pak Paul, jadi untuk mendapatkan surat domisili, tidak semua gereja itu mendapatkan. Karena di mana surat domisili gereja itu kan susah ya kan? Surat domisili gereja. Jadi bagaimana caranya adalah lobby-lobby yang dibuat sehingga untuk mendapatkan dana BOTI tidak harus ada surat domisili. Jadi hanya lewat SKTL saja. Dan banyak gereja yang mendapatkan SKTL hanya berdasarkan dari SK, langsung lapor ke Dirjen Bimas Kristen dapat SKTL. Ya, tapi sebenarnya awalnya itu Bank DKI minta surat domisili. Jadi sebenarnya ini perjuangan dari PDIP, bukan dari seorang yang namanya Bapak Anies sebagai gubernur. Nah kan, nah pertanyaannya, ini saya kejar dulu ya sebelum ke teknis pembagian. Nanti saya tunjukkan buktinya ya, yang berhasil saya dapatkan. Bahwa ada penarikan iuran ya setelah dana BOTI cair. Tapi ini saya mau tanya dulu supaya kita ungkap sekalian ya kan. Bahwa BOTI ini ternyata memang hak dari gereja dan masjid, wihara, pura itu hak ya. Itu garis bawahnya. Ya. Dan selama ini tidak diberikan. Baru oleh si anggota Dewan PDIP ini, kita sebut nama PDIP karena beliau yang kerja dong ya. Jadi kita harus kasih reward juga. Bahwa anggota Dewan PDIP ini yang mendobrak sehingga dana itu bisa cair. Iya. Lalu mengapa bisa Anies yang dapat nama? Karena ada yang saya tadi katakan, surat domisili gereja itu kan sangat susah. Iya kan? Ya. Hanya gereja sinode tertentu yang mendapatkan surat domisili. Maka lobby-lobby dimunculkan. Lobby-lobby kepada pemerintahan Anies ini maju supaya jangan dong surat domisili karena pasti gereja sedikit yang dapat. Apalagi gereja-gereja yang ada di bawah PGPI. Karena kan dalam jumlah tertentu ya tidak banyak. Tetapi kan PGPI ini gereja yang merakyat. Ya kan, makanya di lobby lah supaya tidak mendapatkan dana BOTI, tidak harus ada surat domisili, cukup dengan SKTL dan itu gol ya. Jadi Pak Anies menggolkan tidak dengan surat domisili tetapi hanya SKTL. Itu sebenarnya memang mudah. Jadi semua gereja apalagi di kalangan Pentakosta itu sangat mudah untuk mendapatkan SKTL. Yang penting ada SK. Tetapi sebenarnya yang sulit adalah tidak susah untuk mendapatkan surat domisili. Nah, makanya kenapa kalangan tertentu menggaungkan nama Anies, gitu loh. Jadi sebenarnya bukan Anies, hanya karena surat domisili inilah yang tidak menjadi syarat, yang dihapuskan menjadi satu persyaratan untuk membuat rekening Bank DKI khususnya untuk dana BOTI. Seperti itu, Pak. Jadi Aniesnya nyalip di tikungan, lalu pendeta Joni Weol ini akhirnya karena kebetulan banyak anggota dia yang disetujui, jadi dia berterima kasihnya sama Anies ya. Lalu anggota Dewan ini kenapa sama sekali nggak disebut ya Bu? Memang nggak mau atau bagaimana? Nah inilah yang kita jadi kayak diburamkan. Siapa yang memperjuangkan, siapa yang diucapkan terima kasih. Boleh nggak disebut namanya di sini, Bu? Untuk fraksi. Iya, orangnya. Fraksi yang mencanangkan adalah untuk kali ini yang kita tahu adalah Pak Syarial, ada Pak Stefan Budi. Jadi ada 10 anggota PDIP yang memperjuangkan, tetapi hanya 4 yang masuk. Ya, ada Pak Syarial dari wilayah timur. Ada Pak Stefan Budi dari wilayah utara, ada Ibu WAOD ya dari saya lupa wilayah mana, pusat atau selatan. Gitu. Tetapi yang jelas 10
Ya sebenarnya awal-awalnya adalah Pak William Yani ya, William Yani. Ya, karena dia mau ke DPR RI, tapi dia nggak masuk. Tetapi kan ini kan DPRD, jadi yang masuk adalah Pak Syarial. Ya, jadi Pak itulah yang Syarial, Pak Budiman, dan siapa tadi 4 orang? Pak Syarial, Pak Syarial, ya, Pak Budiman, Pak Syarial, Pak Stephen Budi, Ibu WAOD, sama satu saya lupa. sambil saya tulis ini ya, supaya nanti kita balik lagi Karena sana. mereka Pak inilah Syarial, yang berjumpa dengan pengurus Stephen PGPI. Budi. Ya, karena untuk mencari suara lah ya. Bentar Bu, Pak Suara. Syarial, Pak Stephen Budi, lalu siapa Bu tadi yang dua lagi? Yang dua lagi siapa Bu? Katanya ada 4 orang. Ya, saya lupa ingat Pak. Ibu WAOD, ada satu lagi saya lupa. Ibu Ode. Terus satu lagi nggak ingat ya? Oke, nggak apa-apa, kita skip Saya lupa ya. Pak, satu lagi. Yang sekarang masuk lah, tapi yang 10, Ya, karena kan mereka yang harusnya mendapatkan terima kasih kan anggota dewan ini. Yang nggak masuk. Ya, harusnya kan anggota dewan ini yang mendapat ucapan terima kasih dari gereja dong ya, bukan si Anies ya. Anies ini kan nyalip di tikungan dia karena mempersulit izin gereja, kan dia sendiri yang mempersulit kan. Dia mempersulit, lalu tiba-tiba sama si Johnny Weol ya. Nah, setelah di-approve dan akhirnya Pemda DKI mempermudah pengajuan rekening Bank DKI kan. Iya. Jadi sebenarnya kan pembagian itu hanya boleh melalui rekening Bank DKI gitu kan. Iya. Lalu nah pertanyaannya berarti yang terima cuma yang di Jakarta doang dong, yang di luar Jakarta, yang di luar DKI enggak? Iya, hanya di Jakarta saja. Hanya gereja-gereja yang di Jakarta, Boti itu ya? Iya. Karena itu yang memperjuangkan adalah DPRD DKI. Oke, nah sekarang fraksi PDIP. Ya, sekarang dengan ada bantuan dari fraksi PDIP ini yang membantu kalian, sekarang tenggelam ya, orang anggota dewan ini tenggelam sama sekali, gereja malah udah nggak singgung-singgung lagi. Pak Gilbert pun tidak singgung-singgung. Iya, mereka tidak singgung-singgung. Jadi mereka saya lihat justru kayaknya saya katakan saya tahu sendiri itu perjuangan dari PDIP. Kenapa dibuyarkan dibuyarkanlah perjuangan PDIP ini. Tetapi yang diangkat ini adalah Pak Anies. Padahal yang berjuang selama ini kan Anies ini kan begitu kejamnya nih sama orang Kristen. Betul. Kan. Ya kan tiba-tiba si anggota dewan ini yang baik hati ini mereka memperjuangkan gereja, Anies yang dapat baiknya begitu ya. Iya. Nah, apakah kemudian di dalam PGPI sendiri waktu mereka memuji-muji Anies ini apakah nggak ada komplain tuh? Kan ada yang nggak suka sama Anies, yang pro sama Ahok kan, pasti ada kan gereja-gereja pro Ahok. Sebenarnya kan rakyat bawah juga dari kalangan gereja juga kan tidak setuju, ya kan? Boleh berterima kasih tetapi tidak boleh seperti mengagung-agungkan dan melupakan fraksi yang memperjuangkan ini. Ya kan? Sebenarnya kan tidak boleh melupakan dong. Siapa yang sebenarnya menggolkan gitu loh dana BOTI ini. Tanggapannya pengurus PGPI setelah kalian tegur. Kan kalian tegur, nggak boleh dong kita puji-puji Anies, yang berjasa kan anggota dewan PDIP ini kan. Lalu tanggapannya si pengurus ini apa? Ya nggak ada komen Pak. Jadi mereka hanya coba kita kan orang bawah lah ya. Kita juga tatkala kita bicara kita juga jadi sasaran. Padahal kan mereka saya sudah coba ingatkan ini loh perjuangannya ini loh. Tapi dibuyarkan gitu ya. Jadi diburamkanlah istilahnya kalau itu perjuangan. Gitu. Itu diburamkan sampai sekarang diburamkan. Gitu. Jadi PDIP ini justru memang dulu kan dana BOTI itu arti kata dana untuk gereja itu ada cuma hanya PGI yang dapat lah ya. Tetapi kalau diperkenalkan mereka sendiri baru tahu ada toh PGPI. Ada toh gereja-gereja ini sinode-sinode ini. Mereka cukup kaget dengan jumlah yang banyak. Jadi dari situlah mereka berpikir kan
Oh, ini perlu diperjuangkan. Ya, gereja-gereja semua perlu diperjuangkan. Kan gitu, benar PGI dari dulu sudah dapat. Tapi kalau mereka mendengar ada PGP, mereka cukup kaget. Dari fraksi PDP ini cukup kaget. Akhirnya mereka berjuang gitu. Karena memang ya punya keperluan lah ya supaya suara. Kan. Bu, Saya sendiri anggota PGPI kan sebagian besar anggota PGI juga. GBI misalnya, iya, iya. Jadi GPPI, ada kan dari anggota GPPS. PGP itu kan terdiri dari hampir 80 lebih lah ya, 80 lebih sinode. Mm-mm. Ya. Ya lebih dari separuh kan Jadi anggota sangat beda. PGI juga. Kenapa Pak? Lebih dari separuh anggota PGPI kan anggota PGI. Iya, iya, Kenapa iya. nggak Tapi tetap sama banyak PGI memang saja? karena ini PGI adalah Persekutuan Gereja Pentakosta, aliran Pentakosta. Yang PGPI. Iya, Oke. PGPI. Artinya tim pengurus PGPI lobby. Nah, yang melobi ini tim pengurusnya atau siapa ini? Pengurus, pengurus. Pengurus PGPI. Iya, Yang berlobilah dengan Pak Anies supaya bukan Pak Anies, yang ke DPR ini. oh enggak, jadi makanya mereka berkali-kali berjumpa dengan Pak Anies. Sebentar, siapa yang melobi DPR pertama kali? Pak Paul, boleh saya Ya. bahas? Yang sebetulnya yang pertama ditemui oleh anggota DPR ini adalah nama yang apa itu, yang saya kirim kemarin itu. Itu ada salah seorang pengurus PGPI yang tidak mau disebutkan namanya, itulah yang pertama sekali ketemu kepada anggota DPR. Gitu. Ya, saya ada mendapat bocoran ya dari seseorang ya bahwa ini ya ini kita buka semua aja, kita nggak urusan ya. Shalom, hari ini dana poti sudah mulai cair. Silahkan cek rekeningnya. Jika sudah cair, jangan lupa untuk bayar iuran PGPI. Nah ini dia nih iurannya nih. Berbahagialah, sama pendeta lain disambut. Pendeta lain bilang, maaf Pak, ada berkas yang ditolak. Ini kan jamnya kan ini saya bikin urut tuh ya. Terus maaf Pak, ada berkas yang ditolak. Jadi karena keterlambatan info agar semua gereja di Perwis Selatan bisa dapat info yang valid, karena sangat membantu yang gereja ngontrak, yang gereja masih ngontrak ya. Terus persembahan untuk PGPI dari anggota Sinode GPI dapat dikirim ke nomor sekian, ya kan? Terus besarannya berapa Pak? Seperti tahun lalu loh. Ini tahun lalu sudah ada nih persembahannya nih, iuran Ya. PGPI. Memang Boti sudah dari tahun 2020 Pak, sudah dapat. Boti? Iya. Hah? Boti dari 2020 sudah dapat? Dari 2020, iya sudah dapat. Siapa yang dapat dari PGPI atau PGI? PGPI pertama di koordinator adalah PGPI. Koordinator Dari 2020. Kok ini baru GGD ya. 2022 ya? Jadi rupanya ada yang enggak. Bukan Pak. Jadi mungkin ada yang belum diurus gitu ya. Jadi ada persyaratan-persyaratan sehingga baru ini 2022, 2021 jadi bertambah gitu loh, bertambah. Ya, jadi ada penambahan penerima dana BOTI dari hamba-hamba Tuhan. Jadi dana BOTI ini dari 2020 sudah diterima oleh PGPI dan kemudian diminta iuran 900.000. Iya, per semester. Per semester. Sementara setiap gereja terima 2 juta ya per bulan 2 ya. 2 juta. Ya. Jadi 900 itu satu bulan berarti 150. Jadi 150 itu dari yang 2 juta sama poster 500 gitu. Jadi satu bulan adalah 150.000. Gitu. Ya. Dan ini kemudian menjadi keresahan banyak anggota karena terimanya 2 juta dipotongnya 150.000 gitu ya. Iya. Ngeri ya. Jadi artinya kan mungkin kalau tidak ditransfer atau tidak
diberikan ke PGPI, mungkin ya mereka akan mempersulit untuk mendapatkan. Jadi kan Ya, istilahnya ada ancaman dong. ancaman. Nah, betul. Ya. Jadi kan ada Sekarang ancaman. Bu, Kalau saya kamu mau nggak nanya kasih, lagi Bu. ya Ini iurannya sejak kapan? Iuran 900.000 ini sejak tahun berapa? dari 2020 Pak, dari kita dapat Nah, bodus. dari tahun 2020 ini kalian gereja-gereja anggota PGPI sudah ditarik uang 900.000 per semester. Iya, Lalu iya. pertanyaannya lagi, uangnya ini, keuangannya ditampilkan nggak jelas begitu? Buat Oh apa? ya, oh enggak Pak. Jadi memang kita pernah dengar kalau akan ada program, ya, akan ada program dari PGPI. It's okay kalau memang itu program, ya kan? Karena kan PGPI sendiri tidak punya dana, jadi dananya dari iuran inilah. Jadi Oh, ya. dari iuran inilah. Jadi kalau memang itu ada program, sebenarnya dari awal-awal ada banyak orang. Ini dananya kemana? Ya, pada program. Tapi berjalan waktu sudah, ini kan udah tahun ketiga ya. Jadi dari tahun pertama, tahun kedua tidak terlihat program. Mungkin karena COVID, mungkin ya Pak. Mungkin karena COVID, jadi belum ada pergerakan. Kita juga masih menunggu. Kalau memang ada kegiatan, ada program, mungkin ya itu bisa disampaikan. Tetapi kan mereka tidak menyampaikan berapa yang sudah didapat dari potongan itu. Yang kita ndak ini kan kita dibohongi semua, kita harus bohong kepada pemerintah, LPG. Apakah ada pemotongan, pungutan liar? Kita harus setuju menjawab tidak. Ya kan? Jadi kalau kita menjawab ada, kita akan diancam, oh nggak dapat kamu. Nah, seperti begitu, Pak. Nah, sekarang di PGPI sendiri dibuka nggak laporan keuangannya kepada kalian, anggotanya? Saya pernah bertanya kepada anggota PGPI yang KSB, Sekretaris Bendahara. Saya tanya ada. Waduh, saya nggak tahu, tanya saja ke ini. Loh kok bisa? Padahal Sekretaris dan Bendahara. Mereka tidak bisa menjawab. Kenapa tidak bisa menjawab? Seharusnya mereka bisa menjawab. Mereka yang punya di situ. Ya, pengurus-pengurus itu seharusnya bisa menjawab. Wah, Tapi mereka tidak bisa menjawab. PGPI, jadi intinya sampai sekarang kalian juga nggak tahu ada program apa, uangnya dipakai buat apa, begitu ya? Nggak tahu. Wah, PGPI ini benar-benar ini ya, pengurus-pengurusnya ini anak iblis juga ya. Masa saya yang dikatain anak iblis, malah keuangan saya terbuka sekali di sini, Bu. Tiap Selasa kita tampilin uangnya. Uang transferan berapa, keluarnya berapa, kita tampilin semua, Bu, di sini. Nah, ini yang sekarang muncul kan adalah sinode-sinode dibuat oleh PGPI dengan rekening mereka, dengan rekening yang berbeda. Kalau dulu kan satu rekening PGPI. Nah, sekarang setiap sinode itu dibuatkan rekening yang berbeda, tapi yang buat adalah PGPI. Iya, tujuannya supaya jangan saling tahu. Ah, itu dia. Iya. Arti kata itu mah bau aroma busuk nerakanya tajam banget, Bu. Aroma dari itu. ini. Jadi kami orang-orang yang bicara ini pasti di-cut, pasti akan akan ada intimidasi gitu. Ya, kita berharap dengan adanya ini segala persoalan yang bicara dengan pungutan liar itu terhenti. Ya, untuk tahun keempat berhenti. Wah, nggak bener. Itu harapan. Ini mah saya setuju sama Ibu nih, Bu. Nih ada yang nggak beres ini, Bu. Bener-bener ada yang nggak beres deh, Bu. Iya kan? Nah, itu kan alasannya banyak, tapi intinya kan supaya jangan saling tahu. Mereka mau buka nih yang punyanya GBI. Ini saya mau tahu semuanya. Oh, nggak boleh. Kamu taunya punya sinodemu saja. Iya. Iya. Jadi Kan baru gitu. tahun ini, Pak, dibuat dengan rekening yang berbeda, tapi dibuat oleh PGPI, yang buat PGPI, bukan sinode. Saya nggak tahu maksudnya apa. Ya, yang jelas Pak Paul lebih tahu lah. Ya, itu tadi aroma Gehenna, Bu. Ya. Oke, sekarang harapan Ibu sebenarnya maunya bagaimana? Ibu ini cuman Ibu saja atau sebenarnya ada keluhan-keluhan yang lain? Oh ya, banyak, Pak.
banyak. Keluhan itu Oke. pasti banyak. Karena Lalu mereka harapan kalian apa sebenarnya? Pengennya harapannya tidak ada pungutan liar lagi. Jadi transparan. Kalaupun ada, tidak jangan terlalu besar. Karena kan banyak gereja yang memang masih mengontrak ya. Banyak gereja. Kayak ada beberapa gereja yang di rusun-rusun ya kan. Ada gereja-gereja yang memang susah sekali untuk mendapatkan dana. Ya, dana BOT ini sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Tetapi tatkala ada muncul pungutan liar, kita juga jadi aduh gimana ya. Tapi tatkala kita mengadu, kita komplain, kita di-cut ya. Kita nggak boleh bersuara. Jadi kita ini bukan pendeta-pendeta ini bukan pendeta yang merdeka, tapi pendeta-pendeta yang dijajah. Ya kan? Ini kan kita dijajah nih. Dengan dana BOT kita dapat tapi kita dijajah. Tidak mesti harus transfer. iya Harus dong, transfer. bukan sendirinya. Iya. Sebentar, Iya. tadi saya dengar dari Pak Maritim, katanya kalian sebelum ada BOTI ini, kalian juga bayar perpuluhan ke PGPI ya? Oh enggak, jadi enggak. Bukan, Kalau Pak, ke sinode masing-masing kalau bukan. itu, Pak. Kalau perpuluhan itu memang udah menjadi ketentuan dari sinode ya. Nah, Oh, ke itu buat kita sinode. enggak. Ya, itu Hanya enggak ke sinode masalah, Pak. saja. Ya, kalau itu enggak ada masalah, ya. Lalu Enggak ada masalah. kalian anggota PGPI ininya apa dong? Ikatan kalian ada bayar atau apa tuh ke organisasi PGPI? Enggak ada. Cuma memang pas dana BOT ini aja baru kami harus bayar semua. Oh, jadi sebelum Ya. ini kalian Tidak jadi ada. sinode yang urusan dengan PGPI ya, bukan kalian Ya, ya. iya. Oh, jadi tadi informasinya tadi saya salah nangkep, berarti namanya harus jelas dulu nih semua ini. Terus setelah ada dana BOTI 2020, sejak 2020 kalian gereja diwajibkan membayar iuran 900.000 per semester atau kurang lebih 150.000 per bulan kepada Iya. PGPI ya. Iya. Kalau misalnya 2 juta itu masih dipotong perpuluhan lagi nggak kepada gereja? Sinode. Ya kalau untuk sinode saya kurang ini apa jadi apa ya kalau dibilang memberikan perpuluhan lagi mungkin kan bisa jadi lebih lah ya dari yang dapat dari kita juga dari pelayanan masing-masing mungkin bisa juga lebih ya kan. Tetapi mereka tidak bilang itu dari dari dana BOTI berikan lagi ya perpuluhan enggak. Jadi tidak ada penyampaian seperti begitu Pak untuk sinode. Jadi sinode nggak meminta 10% dari dana BOTI ya? Tidak. Oh, untunglah, jadi masih ini sinodenya masih hatinya ada sedikit malek. Nah, jadi sekarang untuk apakah dana yang 900.000 per semester itu? Begitu ya, intinya kan begitu kan? Kan jumlahnya banyak, ada berapa bisa miliar pokoknya itu kan? Oh iya Pak, taruhlah 2 gereja besar, 600 gembala ya. 600-700 gembala. GBI aja sudah berapa gembala, ya kan? Nah, dari gereja besar aja udah bisa 700 kali satu tahun untuk 1,8, 2 semester untuk 1 tahun. Itu kan Joni Beol komitmen mau ini 1.000 gereja mau dukung Anies. Ya karena kan dana BOTI itu diberikan kepada 1.300 berapa gitu nih Pak. GPDI itu ya? Salah satunya GPDI, ada GBI. Jadi maksudnya menyampaikan 1.000 sekian itu adalah gabungan dari yang mendapatkan dana BOTI. Karena dana BOTI itu didapatkan gereja itu, gereja yang tercatat adalah 1.300 sekian. Kalau awal-awalnya 1.380 berapa, nah sekarang kan bertambah. Jadi mungkin penyampaiannya yang mendapatkan kan, tapi kan dia tidak boleh mewakili dong. Ya kan? Iya, nggak boleh. Kan, dia kan ini hanya acara sinode GPDI, bukan sinode lain. Ya kan? Dia tidak boleh mewakili. Nah, itulah yang membuat akhirnya banyak gereja-gereja di luar GPDI ini yang loh kami nggak dapat dana BOTI.
Jadi Ya, bicara 1.000 adalah bicara gereja secara keseluruhan yang mendapatkan dana BOTI. Itu 1.000 lebih, jemaatnya Pak. Pak Erastus juga Pak Erastus juga komplain loh. Kok nama saya Iya. dicatut gitu kan? Ya, karena memang dari PGPI sendiri itu ada 80 sekian, Pak. 80 sinode, Pak. 80 lebih sinode. Tapi kan tidak semua sinode mendapatkan. Karena apa, Bu? Nah, kalau itu saya nggak tahu, Pak. Nah, ini harus Apakah diusut mereka juga nih. Kenapa ya dari 80 sinode hanya beberapa? iya ada yang nggak dapat. Iya. Itu Banyak memang yang nggak ya. dapat malah ya, malah hanya Betul, beberapa betul, Pak. saja yang dapat. Ada apa nih? Kan ini kan Betul. harus diusut juga nih. Iya. Jadi itu yang Sebentar. mungkin ya. Wah, Ya, ini itu yang sebentar. mungkin mesti disampaikan. Ya, ini justru pertanyaannya kan, kenapa mereka Iya. menolak? Kalau Betani kelihatannya menolak ya, kalau Betani ya. Iya. Memang saya sih Iya. nggak percaya Betani mau terima karena itu politik banget. Betani tidak suka politik ya. Iya. Tidak suka politik, tidak suka membahas agama Islam apa segala macam, nggak suka Betani itu, makanya saya keluar Iya. dari Betani karena saya membahayakan sinode kan, makanya saya nggak boleh, Iya. nggak boleh tuh bahas begitu tuh nggak boleh tuh, ya politik membahas agama lain, Betani itu paling anti tuh bahas begituan. Iya. Nah sekarang lanjutnya, ini biar dari ini ya, dari masyarakat coba ya bertanya sama Ibu ya, ini ada Pak